tempat. Amin. Saudaraku, dikatakan aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau rumah yang akan kubangun itu telah selesai, aku akan datang kembali. Dan dia berkata, aku akan bawa kau ke sana. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, kau pun. Itu sebabnya ini luar biasa, saudara. Ya, kita syukuri. Yesus kita naik ke surga. Dia pesankan kepada kita, jangan gelisah. Ya, ada yang takut mati di sini? Pastilah ya. Poso lebih baik teritorikan kamu udah mati lah. Damai, ya kan? Tapi sekarang yang mau saya katakan apa di sini, saudaraku? Orang yang dalam Kristus, kita tidak lagi takut kepada kematian. Kenapa? Karena kalaupun kita mati, saudaraku, memang harus mati. Gak ada manusia yang tidak akan mati. Semua kita pasti akan mati. Tapi ada satu pengharapan bagi kita, yang di dalam Yesus ada rumah yang sudah disiapkan Bapa bagi kita. Haleluya. Rumah di surga. Amin. 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 Rumah di surga itu gak sama dengan bangunan ini. Jelas dikatakan di sana di surga itu tidak ada karat dan lengan. Rumah yang dibangun Bapa kita adalah rumah yang terdiri dari emas. Dan emasnya pun bukan 24 karat. Gak usah terlalu bangga, Bu, punya emas. Saya gak punya emas ya. Karena emasku berkarat, di surga gak laku. Waktu Yesus nanti datang ya, emasmu yang sabuk kori bolong boy. Makanya sebelum Yesus datang persembahkanlah kepada gereja. Haleluya. Bahaya. Haleluya. Haleluya. Iya, Bapa di surga siapkan rumah bagi kita. Saudaraku, yang kedua, ya, sebelum saudaraku yang ini, kalau rumah di surga pun disiapkan Tuhan, masa depan abadi pun disiapkan Tuhan. Amin. Apalagi lah di dunia ini. Amin. Tuhan pasti pelihara kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Itu sebabnya Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuat apa-apa jikalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Siapakah pokok anggur kita? Yesus. Jemaat GP, tinggallah, melekatlah kepada Yesus. Kalau kita melekat kepada Yesus, ya, hidup kita di dunia ini pun dijamin oleh Yesus. Amin. Ya, ditolong oleh Yesus. Bayangkan Yesus yang bangkit dari kematian itu, dia berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya. Kalau kita menyadari ini, hidup kita bukanlah kaleng-kaleng. Amin. Hidup kita ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini ada dalam kita. Ya. Iya. Makanya saudara gue kasih, barang siapa yang percaya kepadaku, dia Yesus berkata, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melakukan bahkan lebih besar lagi. Orang yang tinggal pada Yesus luar biasa hidupnya. Amin. Amin. Makanya pastikan kita semuanya tinggal pada Yesus. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, orang berkata, saudaraku ya, ekonomi ke depan ini semakin dikatakan jelek. Ya. Tapi saya mau berkata kepada saudara, mau kemana pun keadaan dunia ini, kalau Yesus di sini, Yesus sendiri yang akan, saudaraku, bertindak atas hidup kita. Haleluya. 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 Ya, ini yang pertama. Ingat, Yesus menyediakan rumah di surga. Kalau Yesus pun pikirkan rumah masa depan kita yang selama-lamanya, di dunia ini pun Yesus pasti perhatikan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya ikut Tuhan sungguh-sungguh, semangat. Amin. Ya. Api Pentakosta ku punya. Amin. Amin. Jangan punya orang, punya Allah. Ya. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yesus berkata tadi, aku pergi, jangan gelisah hatimu, aku pergi untuk buat rumah untukmu. Dikatakan, dan kalau sudah selesai, aku akan datang, supaya di mana aku berada, di situ pun kau berada. Terus, selama kita di dunia ini ngapain? Iya kan?
Apa kita dalam menunggu, menantikan rumah di sorga itu, menunggu Tuhan Yesus itu, ngapain kita di sini? Saudaraku yang dikasih, sebelum Yesus datang, sebelum kita mati semuanya, ada perintah agung yang harus kita kerjakan. Amin. Amin. Amanat agung. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Katakan pada kiri kananmu, ada nukari junta. Haleluya. Haleluya. Mengerjakan amanat agung. Apa itu amanat agung? Matius 28 ayat 19 ayat 20 dikatakan begitu. Yuk, dengan cepat, gak apa-apa. Kita lihat ke ini aja ya, ke depan. Ya, kita baca sama-sama ya. Matius 28 19 dan ayat 20. Dan nanti juga Markus 16 ayat 15 dan 16. Ya, oh, nggak dapat ya. Oke, kita baca saja pakai Alkitab ya. Mari kita baca 1-2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 16 dikatakan firman Tuhan begini. Ya, saya bacakan 15. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Satu ayat lagi, Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 ya. Kita baca saudaraku kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dua-dua ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saya agak dekat ini. Saudaraku yang dikasih, banyak gereja saat ini ya tidur ya. Saya minta kepada Pak Pendeta jangan berdoa begini. Apalagi saya juga larang sekarang jemaat di tempat ini berdoa, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa, penuhkanlah tempat ini dengan jiwa-jiwa. Itu doa benar nggak? Sesuai